warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua guys? Semoga kalian baik-baik saja. Kembali lagi di channel saya, Farhan Namdani Hazimi. Nah, kali ini guys, saya akan membuat sebuah video mengenai cara pembuatan dari mesin tetes sederhana dan otomatis. Tapi mohon maaf guys sebelumnya, karena dalam pembuatan video ini saya tidak menggunakan atau membuat dari awal pembuatan mesin tetes tersebut, melainkan hanya menjelaskan prosedur-prosedur dan alat serta bahan dalam pembuatan mesin tetes sederhana dan otomatis. Oleh karena itu, simak terus video sampai akhir dan semoga bermanfaat. Oke guys, nah kali ini saya akan menjelaskan terlebih dahulu cara pembuatan dari mesin tetes sederhana. Nah, untuk bahan dari mesin tetes sederhana meliputi yaitu yang pertama papan triplex, kemudian kayu reng berupa kayu raso, lalu kawat nyamuk, lalu kaca, kemudian paku dan seng yang datar. Kemudian bahan yang diperlukan yang lain yaitu berupa engsel pintu kecil, lalu termometer skala F dan lampu teflon atau lampu pijar. Lalu untuk alat yang diperlukan dalam pembuatan mesin tetes sederhana yaitu berupa gergaji kayu, gergaji triplex, gunting, meteran, solder dan mesin ketam. Kemudian alat yang diperlukan yang lain berupa pahat dan martil ataupun palu. Nah, berikut merupakan prosedur dari pembuatan mesin tetes sederhana. Di mana yang pertama itu untuk pertamanya, di mana untuk kotak dari mesin tetes ini terdiri dari dua bagian, yaitu kita buat dulu dari kayunya berupa kayu raso atau reng tadi. Nah, kayu raso diperlukan sepanjang 72 cm dengan untuk panjang dan untuk tingginya itu 48 cm. Kemudian dari panjang kayu 70 cm dipotong menjadi 60 cm dan dibuat sambungan yang terdiri dari 3 cm, 10 cm dan jadilah berupa kerangka awal dari mesin tetes sederhana. Kemudian untuk pembuatan pintu dari mesin tetes, di mana kita harus membuat terlebih dahulu itu berupa persegi panjang dengan panjang 40 cm dan tingginya 27 cm. Kemudian pada bagian tersebut dilubangi bagian tengah-tengahnya, dan pada bagian tengah-tengah tadi dipotong, pada bagian tersebut dipotong panjang dengan panjang 29 cm dan 15 cm. Kemudian untuk inilah merupakan hasil dari kerangka pintu pembuatan mesin tetes. Nah, untuk pada bagian pembuatan bak air, yaitu untuk pintu bak air di mesin tetes itu kita memerlukan di mana bentuk persegi dengan panjang dengan panjang 60 cm dan 35 cm. Nah, untuk bentuk rak telurnya sendiri yaitu berbentuk seperti ini, di mana itu berbentuk persegi panjang, berbentuk persegi, dan di atasnya itu terdapat kawat nyamuk tadi. Nah, kemudian untuk rak tersebut, pada satu persegi panjang tersebut sebanyak 10 rak 10 batangan besi pada bagian rak dari mesin tetes tersebut. Nah, untuk pembuatan mesin pipa pemanas dari mesin tetes itu di mana pipa kita sambung-sambungkan. Di sini harus ada komponen dengan tingginya tuh 20 cm, panjang 50 cm, dan siku-siku pipa 10 cm masing-masingnya. Dan untuk bagian penyambung dengan bagian kerangka akhir dari mesin tetes itu memiliki panjang pipa 30 cm. Nah, inilah bentuk akhir dari pipa mesin tetes tersebut. Nah, dan untuk gambar keseluruhan, gambar jadi dari mesin tetes sederhana seperti inilah bentuknya, di mana itu
mesin pemanas di sini. Di sini terdapat rak telur, di sini termometer, dan di sini tempat air atau pelembab. Nah, ini merupakan gambar akhir dari mesin tetes sederhana yang telah kita buat. Oke, berikutnya guys, saya di sini akan menjelaskan mengenai cara pembuatan dari mesin tetes otomatis. Nah, untuk mesin tetes otomatis ini, di mana pada bagian bahan alat itu tidak jauh berbeda, melainkan hanya ada penambahan satu buah alat, di mana pada mesin tetes otomatis itu ada penambahan alat, ada penambahan bahan berupa termoregulator seperti ini. Nah, guys, di sini untuk prosedur dari mesin tetes pembuatan mesin tetes otomatis juga tidak jauh berbeda dari mesin tetes sederhana, di mana pada tahap dari pembuatan kerangka sampai dengan sampai dengan pipa itu sama semuanya, tapi di sini ada penambahan prosedur di mana untuk mesin tetes otomatis itu pipa termoregulator terdiri atas beberapa komponen, di mana di sini adalah pipa termoregulator, pen setang termoregulator, lalu dudukan kapsul. Nah, ini gambar dudukan kapsul. Ini kapsul. Kemudian di sini berupa tombol berupa mur atau bertelinga. Di sini adalah baut. Nah, sementara untuk rangkaian dari mesin tetes otomatis ini, pada rangkaian mesin tetes dengan sumber pemanas berupa minyak tanah dan minyak tanah, di mana di sini adalah gambar rangkaian dari termoregulator tersebut. Di sini berupa bandul atau pemberat depan, lalu di sini berupa tutup dari pipa seng. Di sini adalah pipa termoregulatornya. Di sini berupa dudukan tangki termoregulator, lalu di sini tangki termoregulator, dan di sini berupa bandul pemberat belakang. Nah, ini merupakan gambar jadi dari rangkaian pemanas minyak tanah pada mesin tetes tersebut. Nah, dengan sama seperti tadi bahwa memiliki tinggi sepanjang 20 cm, lebar 50 cm, dan masing-masing siku itu 10 cm, dan antara pipa penyambung dari mesin tetes dengan mesin tetesnya tersebut panjangnya 30 cm. Nah, berikutnya guys, itu prosedur atau step dari pembuatan mesin tetes otomatis ini, di mana di sini adalah rangkaian sumber pemanas lampu pijar pada mesin tetes. Nah, pada keterangannya bahwa dapat dilihat bahwa di sini pada gambar pertama ini merupakan steker, lalu pada yang kedua di sini itu termoregulator. Nah, yang ketiga di sini adalah lampu pijar, dan yang keempat atau bagian terakhir itu ada lampu kontrol. Nah, ini merupakan rangkaian ini merupakan gambar dari rangkaian sumber pemanas menggunakan kawat nikelin pada mesin tetes. Nah, ini adalah gambar pertama, ini gambar kedua. Nah, untuk hasil jadi dari mesin tetes otomatis ini, nah ini bentuknya guys. Di sini juga terdapat dua kombinasi, di mana kombinasi pertama itu antara minyak tanah dengan kawat nikelin. Nah, dapat dilihat bahwa keterangannya di sini pertama itulah tutup pipa, ini kedua lampu minyak, ini gambarnya. Yang ketiga itu adalah termostar, yang keempat itu setang besi, yang kelima kawat pemberat. Nah, ini yang keenam tuh kawat nikelin. Nah, ini dia gambar kawat nikelin. Yang ketujuh kapsul. Nah, ini gambar kapsul. 8 pipa. Ini 9 itu rak telur. Nah, ini gambar dari rak telur nih. Nah, yang ke-10 rak telurnya. Nah, ini 11 itu rak penampungan. Ini dia. Dan yang ke-12 rak air. Nah, ini.
Nah, sementara untuk kombinasi kedua yaitu antara mesin tetes kombinasi dengan minyak tanah dan lampu pijar. Nah, untuk bagian-bagian part-partnya atau keterangan tersebut sama dengan yang telah saya jelaskan tadi pada gambar pertama. Itulah video saya kali ini membahas mengenai cara pembuatan dari mesin tetes sederhana dan otomatis. Jangan lupa subscribe, like, and comment videonya jika kalian suka, dan jangan lupa jaga kesehatan dan semoga kalian selalu bahagia. Nantikan video selanjutnya. See you guys.